Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana amin binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau enggak dikirim, Masya Allah. Para rakyat amat dah dek-dek hente nyebut Allah ke. Jangan ragu-ragu. Kulul lafdin min lafdil jalalah bahwa zikrun kullama kasuro lafduhu kasuro ajruhu. Jadi nyebut Allah zikir, semakin banyak lafadznya semakin banyak pahalanya insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dong, kayak odol aja mesti dipencet-pencet ya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Al-ayah wal makna wallahu alam bimuradihi bidzalik. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidina min ba'di. Wa qala aidan man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Shadaqallahul aliyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil hadratal mukarram, para alimil ulama, para asatid, para kiai, para hujaz, para habaib, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji yang alhamdulillah berkumpul di tempat yang mulia ini, yang fa insyaallah dan mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita lewat langkah kaki dan ayunan kedua belah tangan kita, mudah-mudahan hadir yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus sahib saya, guru kita Al-Mukarram
Al-Ustad Akhina Al-Kiram Ustadz Nur Zaini, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sohib saya Al-Mukarram Bapak Ustadz Tajuddin Sohib, dan juga Al-Mukarram para guru yang fa insyaallah semuanya alladzi lam yudhkar ismuhu, sekalipun tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi yang telah berantusias untuk mencapai daripada maksud dan tujuannya, kita doakan juga mudah-mudahan senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya robbal. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, terlebih nikmat panjang umur yang disertai kesehatan baik rohani maupun jasmani, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat tersebut, khususnya pada kesempatan malam ini, malam Ahad atau malam Minggu yang berkah, yang tentunya Allah antarkan pula ibu bapak usia kita, umur kita, bahkan langkah kaki kita. Sebab kalau bukan karena hidayah pertolongan Allah, mana mungkin kita bisa berada di tempat ini, apalagi dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah keharibaan junjunan alam Sayyidil Mursalin Khatamin Nabiyyin, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurah dan terlimpah kepada kita semua yang senantiasa kita nantikan dan kita rindukan syafaatul uzmanya di yaumil jaza, amin ya Allah ya robbal alamin ya. Jadi oleh karena itu alhamdulillah ya, ini benar nggak peringatan Maulid Nabi Bu? Benar nggak Pak? Benar ya. Sekalipun memang peringatan diadakan bukan di bulan Rabiul Awal, tetapi sedikit pun tidak mengurangi hikmah serta rasa mahabbah kecintaan kita kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena yang namanya peringatan dan peringatan sesama manusia, khususnya kita umat Islam yang dikaruniai keimanan dan ketakwaan oleh Allah, sudah selayaknya kita saling memberikan nasihat, saling menyadarkan, saling memberi, saling menerima, terutama di dalam urusan takwa, di dalam urusan tolong menolong untuk kebaikan dan untuk atas nama ibadah kepada Allah Subhanahu. Karena ini disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah kamu peringatan, kata Allah, berikan peringatan itu kepada mereka, sebab peringatan itu amat sangat bermanfaat, terutama manfaat bagi orang-orang yang punya keimanan. Di mana orang yang beriman dengan peringatan ini, dia akan mengambil hikmahnya, dia akan terasa manfaatnya. Kenapa? Karena lir ibaratnya kita memiliki yang namanya jasad, yang kedua kita memiliki yang namanya ruh. Artinya jasmani dengan rohani harus seimbang. Kalau kita aja sehari, ibu kalau sehari makan berapa kali Bu? Hah? Dua kali, sama nyarapnya 2 kali, jadi 4 kali ya. Ada nyarap pagi, ada nyarap tengah malam, mindok namanya ya, itu. Jadi kadang-kadang yang namanya jasmani aja itu perlu perawatan, perlu siraman.
apalagi rohani kita. Kenapa rohani harus disiram, harus dirawat? Lantaran roh ini harus betul-betul hidup. Bagaimana cara untuk kita menghidupkan rohani? Nabi berpesan kepada kita, alaikum bimujalisatil ulama wastimai kalamil hukama. Syaratnya untuk bisa menghidupkan rohani itu, usahakan di dalam hati ini supaya ada rasa cinta, ada rasa mahabbah kepada para alimil ulama, wastimai kalamil hukama, dan mau mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Karena janji Allah, fa innallaha yuhyil qalbal mayyitata binuril hikmah. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati, hati yang beku, binuril hikmati, dengan cahaya-cahaya hikmah. Sebab tadi timbul rasa mahabbah, rasa cinta, mau mendengarkan nasihat daripada para alimil ulama. Itu ya. Kama yuhyil ardal mayitata bima'il matar, sebagaimana Allah menyuburkan tanah yang gersang, tanah yang tandus, yang disirami oleh hujan yang turun dari langit. Sababiah Allah menurunkan hujan dari langit, maka lihat keberkahan yang ada di muka bumi. Kalau penduduk bumi mereka bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu. Makanya adanya buah-buahan, adanya tumbuh-tumbuhan, itu semua berasal daripada turunnya air hujan. Tapi kalau mereka kufur, tidak mensyukuri apa yang dikaruniakan oleh Allah, maka jelas ini tidak akan menjadi berkah, tapi walhasil sebaliknya timbul akan menjadi suatu musibah. Makanya dikasih panas, marah-marah panas. Ya, dikasih hujan marah-marah, katanya banjir. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada yang pas dalam hatinya, dalam pikirannya. Semua tertuju kepada hawa nafsu semata, keinginan angkara murka yang memang tidak akan pernah ada habisnya untuk menggapai daripada kepuasan hidup di alam dunia. Ya. Makanya ibu bapak jamaah rahimakumullah, ya, pada 14 abad yang lalu kita bersama-sama mengetahui bahwa perjalanan yang namanya hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju Madinah. Apa artinya hijrah? Hijrah itu artinya berpindah. Berbeda dengan hijrahnya kita di zaman ini, Bapak Ibu. Kalau hijrahnya kita nggak perlu kita meninggalkan tempat tinggal kita, meninggalkan pindah ke tempat satu daerah yang lain. Intinya hijrahnya kita di zaman ini adalah berpindah dari kelakuan yang tidak baik, berpindahlah kepada kelakuan yang lebih baik. Itu hijrah namanya. Yang tadinya nggak pernah sholat, hijrahlah sekarang supaya mau sholat. Yang tadinya nggak suka ngaji, hijrah sekarang mau ngaji. Itu juga alhamdulillah namanya hijrah. Itu juga pindah, bukan masalah pindah badannya. Sekarang kalau kita pindah misalnya dari Kebayoran ke Grogol, di sini kagak sholat, di sana kagak sholat, sama-sama juga. Ngapain pindah-pindah? Itu ya. Tuh makanya kenapa harus kita mau ngaji? Kenapa kita harus mau thalabul ilmi? Lantaran ilmu itu amat sangat penting. Ya, dulu aja ketika kita melihat riwayat sejarah di zamannya khalifah, di zamannya para sahabat, ketika Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah saat muda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan seluruh anak muda di masjid sehingga beliau berkata, kata Nabi, wahai anak-anak remaja, siapa yang malam ini kalian menghatamkan Al-Quran, akan kunikahku dengan putriku yang bernama Siti Fatimah Zahra. Seluruh anak muda berkumpul di masjid. Mereka
berlomba-lomba untuk bisa menghatamkan Al-Quran, untuk bisa dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi. Begitu udah jam 2 malam, yang lain udah dapat 2 juz, 3 juz, 5 juz, Ali baru nongol, ibu. Ya, Sayyidina Ali baru nongol. Begitu dia istilahnya datang, dia langsung ngaji. Nggak tanggung-tanggung, ngajinya surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. 3 kali doang, ibu. Begitu udah ngaji kulhu 3 kali, Shadaqallahul adzim. Begitu beres Ali, datanglah Rasul ke masjid, bertanya, hai anak-anak muda, anak remaja, siapa di antara kalian yang sudah menghatamkan Al-Quran? Yang lain tidak ada yang berani ngacung, tapi Ali dengan gagah dia mengacungkan tangan. Yang lain pada nengok semua, dalam hatinya, enak aja main ngacung-ngacung, gua aja yang udah dapat 5 juz dari tadi nggak berani ngacung, kok Ali baru datang jam 2 malam berani ngacungkan tangan, padahal ngajinya cuma kulhu doang. Lantas kata Nabi, hai Ali, apa betul kamu itu sudah menghatamkan Al-Quran? Betul Rasul. Kata sahabat yang lain, tidak Rasul, dia baru ngaji kulhu 3 kali. Kenapa betul itu? Betul. Kata Ali, wahai Rasul, bukankah engkau dulu pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Akhirnya Ali menang, dipinanglah Ali. Kata yang lain tempatnya, kalau tahu begini mah gua kulhu aja dari tadi, dapat kali. Itu ya. Itu kenapa? Karena berdasarkan ilmu. Iya, ilmu itu walaupun sedikit tapi manfaat berguna luar biasa. Tapi kalau orang yang nggak ada ilmunya, wawasannya cetek pendek, buktinya tadi udah 15 juz dia ngap-ngapan ngaji nggak dapat apa-apa. Tapi Ali jam 2 malam nongol cuman surat Al-Ikhlas aja 3 kali, luar biasa. Sama artinya dengan telah menghatamkan Al-Quran. Itu ya, makanya luar biasa. Apalagi di zaman sekarang ini ya. Kalau dulu sekalipun kita, orang-orang tua kita dulu belajar Al-Quran hanya lewat cahaya lentera, hanya lewat lampu cempor, hanya garapan kekuatan minyak tanah, tapi luar biasa pada jadi alimil ulama. Sekarang walaupun udah canggih, udah ada listrik, udah terang, itu ngaji dari dulu Masya Allah, ikro nggak tamat-tamat, balik lagi ikro lagi. Itu begitu disuruh ngaji tajwid aja luar biasa ya, padahal ngaji tajwid itu paling gampang. Bagaimana gampang? Yang penting makan ada geruang-geruangnya. Kata Kiai, coba kamu jajal ikhfa ya, tinggal begini aja, mang sang sang, itu ikhfa ya. Kalau idhar, man amanna. Kalau suruh IPA ya itu tadi, emang sang-sang udah termasuk IPA itu ya. Itu makanya dulu kan begitu, kata Kiai, coba Fatihah ya, begitu baca surat ihdinas siratal mustaqim, kata Kiai kol-kolah, kopnya kurang, mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sampai 3 kali nggak berulang. Akhirnya Kiai marah, disikut sama Kiai santrinya. Woi, kata santrinya, Kiai tak kira-kira mana nyekut, dia tak becus dia pelong dia. Itu ya. Jadi oleh karena itu belajar itu penting. Khawatir, kenapa? Karena kata ulama, ta'allamul ilma qabla ayurfa'al ilmu fa inna rufi'al ilmu bidhahabil ulama. Carilah ilmu sebelum ilmu itu dihapuskan, sebelum ilmu itu dihilangkan. Kenapa? Karena hilangnya ilmu, terhapusnya ilmu seiring sejalan dengan kepergiannya para alimil ulama. Ulama udah pada meninggal dunia, yang belajar tidak ada, yang mau ngaji tidak ada. Lalu dengan seperti itu seolah-olah senyap, ilmu pada hilang. Kenapa? Karena hakikatnya ilmu itu
apabila yang memiliki ilmu itu pada meninggal dunia. Tapi kalau masih ada orang yang mau belajar, sekalipun ulama pada meninggal dunia, jelas ilmu itu telah diwariskan, ilmu itulah telah dititipkan, sehingga dari generasi ke generasi tetap hakikatnya ilmu itu tidak akan pernah hilang. Itu ya, sekalipun kita seminggu sekali, sebulan sekali, nggak keburu juga sebulan sekali, ya udahlah setahun sekali mulu dan doa ya. Tiap ada maulid doang, itu juga udah alhamdulillah, daripada tidak sama sekali. Itu ya. Makanya Masya Allah, sekarang kalau kita lihat zaman, orang lebih mempertahankan daripada hukum adat, hukum budaya, daripada dia mempertahankan hukum syariat. Dia lebih condong kepada adat daripada syariat. Bahkan dia lebih takut kepada aturan manusia daripada takut kepada aturan Allah. Ya, sekarang aja contoh, kalau dia meninggalkan salah satu adat istiadat, ada bahasa khawatir, weh ini kan warisan nenek moyang kita, leluhur kita, kalau bisa ditinggalkan takut ada azab, takut ada musibah, dia tidak sanggup meninggalkannya. Oleh karena itu dilestarikan budaya itu, adat itu. Tapi ketika berkaitan dengan syariat, dia tidak sholat misalnya, datang Ramadan tidak puasa, tidak mau ngaji, tidak mau bayar zakat, kayaknya nggak khawatir dengan datangnya azab daripada Allah, betul nggak? Gitu. Iya. Meninggalkan adat dia takut datang azab, tapi ketika meninggalkan syariat dia tidak takut terhadap azab. Yang padahal yang harus ditakuti itu adalah bukan hukum yang diciptakan oleh manusia, tapi yang harus ditakuti adalah hukum yang telah dibuat oleh Allah. Sebab lihat di dalam ayatnya, ya ayyuhan nasuttaqullah, hai manusia, takutlah kamu, takwalah kamu kepada Allah. Takut terhadap apa? Takut terhadap ancamannya, takut terhadap adabnya. Karena sebuah adab, sebuah siksa yang terjadi kepada manusia itu karena sebab akibat. Kenapa dikatakan sebab akibat? Lantaran tergantung kita manusianya. Kalau kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, ini berarti harus siap menanggung akibat. Ya, makanya salah satu kewajiban yang nggak bisa ditawar-tawar, yang sudah terbentuk harga mati adalah ibadah sholat. Sholat nggak bisa ditawar-tawar. Ya, makanya sekarang mah tuh luar biasa. Kalau kita bicara soal sholat, musola udah enak, masjid udah enak, udah keramik. Zamannya dulu saya masih mondok, itu balai-balainya, pondoknya, masjidnya, musolahnya masih terbuat dari panggung bambu-bambu. Ya, kalau istilahnya orang ruku Allahu Akbar, itu pada goyang reot mau jatuh. Ini bambu semua. Ya, begitu sujud nggak ada tikar-tikar acan. Allahu Akbar. Ini kiai sujudnya luar biasa khusyuknya. Sampai santrinya udah 3 kali nengok dia masih sujud aja. Nggak taunya jenggotnya keselip bambu. Masya Allah. Kalau dulu mah nggak ada, sekarang nggak ada cerita begitu bu ya. Nggak mungkin dia kejepit keramik, nggak mungkin. Iya. Nggak taunya dia kejepit jenggotnya. Saking sakitnya ditarik, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakitnya luar biasa. Tuh. Kalau sekarang mah, waduh, udah luar biasa. Makanya ada jawara, dia itu nggak bisa diatur. Ngaji nggak mau, nanya nggak mau, main sholat aja. Jam 11 dia sholat dohor jawara. Kira-kira begitu dia masuk ke masjid dia ngintip-ngintip, ada orang nggak, nggak ada nih, masuk aja. Begitu masuk, salah kan ada tempat mimbar pengimaman. Biasanya kita menghadap kiblat. Ya, di mana ada mimbar kita menghadap arah
kiblat. Ini masalah, malah dipantatin sama dia. Karena dia belum pernah sholat. Itu. Istri RT lewat. Woi, bah, salah bah. Itu kiblat, ke sana arahnya. Nama Jawara nggak mau gengsi. So tahu lu. Di mana-mana juga orang baru mau tobat mah ke timur. Ntar kalau nggak bener baru ke barat katanya. Tahunya mata nggak bisa. Itu. Ya, tuh makanya kalau kita sistemnya mau ngejawara, jawara yang benar silahkan. Iya, bagaimana jawara yang benar? Adalah yang membela kebenaran, yang mengangkat syariat Islam, yang betul-betul mengharapkan ridha Allah. Ini namanya jawara. Jawara yang betul-betul insya Allah akan mendapatkan ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, waduh luar biasa. Hukum udah kayak macam istilahnya permainan. Ya, apalagi sekarang ini orang pada memperebutkan jabatan. Bener nggak di sini? Begitu nggak? Pada merebutkan jabatan kekuasaan dunia. Disebutnya sekarang mak zaman caleg. Calon legislatif. Kalau saya mau bukan caleg, calon geblek. Iya, kalau yang terpilih legislatif, kalau tidak terpilih berarti bakal geblek. Lihat di dalam televisi siaran berita, berapa rumah sakit dipersiapkan Tangerang, Jawa, di Kuningan, di Cirebon untuk menampung siapa? Menampung orang-orang yang gagal alias jadi geblek. Waduh, mana duit mana ngahutang, nyalon eleh dari pusing kapan? Itu ya, makanya buat kita tidak ada yang namanya kemenangan, tidak ada yang namanya keberhasilan. Orang yang disebut menang, orang yang disebut berhasil adalah ketika dia keluar daripada alam dunia membawa iman dan Islam. Itulah orang yang disebut menang, bahagia min dari dunia ila daril akhirat. Jadi begitu. Makanya di dunia mah permainan semu belaka. Yang namanya di dunia menang kalah tidak ada masalah, tapi hakikat menang dan bahagia pada saat keluar dari alam dunia harus menang tuh. Kenapa? Harus membawa iman dan Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu dengan yang sebenar-benarnya. Bagaimana yang sebenar-benarnya? Artinya yang lurus. Kalau memang ini perintah, laksanakan. Kalau memang ini larangan, tinggalkan. Wala tamutuna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, terkecuali mati membawa iman dan Islam. Inilah orang yang sukses, inilah orang yang bahagia, inilah orang yang menang, yang insya Allah menang bukan sekedar di dunia, tapi menang untuk perjalanan menuju alam akhirat. Itu ya. Ini tadi panitia udah memotong suruh berhenti nih. Ya, saya juga nggak tahu mimitinya ini. Cara membawa beberapa menit suruh diberhenti, ya udah nggak masalah. Ya, kalau begitu mungkin karena masih acaranya masih banyak, ya. Jadi kita potong aja dulu dalam sini. Intinya mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini, peringatan dan peringatan yang selalu disampaikan, mudah-mudahan membawa hikmah berkah, mampu menghidupkan rohani kita, sehingga kita bisa tetap mempertahankan iman kita untuk selamanya, selama ruh dengan jasad bersatu, tetap dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.